Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wassalaman ala rasulillahi amma ba'd. Hadirin rahimani wa rahmakumullah. Amal yang paling penting kita lakukan untuk persiapan kematian kita, yaitu amal yang dilakukan secara istiqomah setiap hari, setiap waktu. Itulah yang nantinya masuk kepada amal yaum. Amal yaum yaitu amal harian yang harus kita lakukan dalam rangka untuk mempertahankan keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan juga menunjukkan kehambaan kita. Amal yaum pertama adalah amal-amal yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya mulai dari awal-awal Islam. Kalau kita lihat awal-awal Islam hadir itu ayatnya adalah turun surat Al-Alaq ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ya, bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Jadi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ini ayat yang awal turun. Isinya adalah supaya kita belajar. Iqra itu membaca ya. Membaca akan keagungan dan kebesaran Allah ya. Membaca Al-Quran. Lebih dalam dari membaca adalah memahami. Lebih dalam dari memahami adalah menganalisa sampai pada memasukkan dalam hati. Namanya apa? Setelah dipahami, dianalisa, dimasukkan ke dalam hati, kemudian juga adalah diamalkan, kemudian didakwahkan. Nah, inilah yang sesungguhnya terkandung dalam surat Al-Asr. Wal asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jadi ayat-ayat yang pertama turun itu adalah tentang keimanan ya. Kemudian surat yang kedua turun apa? Surat yang kedua turun setelah Al-Alaq apa? Al-Muddathir. Coba isinya apa? Ya ayyuhal muddathir, wahai orang yang berselimut ya. Orang yang menggunakan selimut itu menunjukkan akan keadaan Nabi pada saat itu ya. Karena pada saat itu sebelum hadirnya Islam ya, Nabi telah mendapatkan wahyu Iqra dan seterusnya. Pada saat itu Nabi menemui istrinya yang namanya siapa? Siti Khadijah ya kan? Minta diselimuti ya. Ada ya zamiluni, selimuti ya. Dan begitu seterusnya. Ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muddathir itu sebenarnya menunjukkan keadaan yang sama, orang yang berselimut. Nah, perintahnya perhatikan. Qum fa'angdzir. Bangkitlah dan berikan peringatan. Jadi amal-amal yaumi pertama yang perlu kita bangun adalah kebangkitan. Ya. Jangan ngantuk, jangan tidur. Itu namanya adalah bangkit kum ya. Supaya tidak loyo. Kemudian yang kedua fa'angdzir, berikan
dakwah, berikan peringatan. Dalam pemberian dakwah, ya, kok dakwah itu dilakukan di awal-awal, padahal ilmu tentang Islam belum banyak yang turun. Karena dakwah beda dengan taklim, ya. Dakwah itu adalah ajakan. Jadi pertama-tama kita bangkitkan suasana mengajak, berikan peringatan. Fa'angdir wa rabbaka fakabir, dan Tuhanmu maka agungkan. Jadi dalam hal ini ya, amal yaumi yang pertama adalah amal dakwah, yaitu membangkitkan suasana supaya kita semangat untuk menemukan keagungan kebesaran Allah, mendapatkan kebesaran Allah. Materi dakwah yang kita sampaikan adalah sifat-sifat Allah. Allah Khalik, ya. Tadi diambil dari apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaq itu berarti Allah menciptakan, yang diciptakan namanya makhluk, yang menciptakan namanya Khalik. Ya, kita harus sebutkan banyak-banyak tentang sifat-sifat Allah. Oh, Allah yang menciptakan kita, Allah yang maha agung, yang maha besar, Allah yang memberikan kepada kita rizki, dan begitu seterusnya. Materi dakwahnya memperkenalkan kepada setiap manusia akan keagungan Allah, akan sifat-sifat Allah. Inilah namanya iman. Jadi materi iman adalah materi pertama kita mengenal Islam. Sebab apa? Kalau kita itu keliru memahami, belum mengenal Allah, disuruh sholat, disuruh tahajud, disuruh yang lain-lain, ini males. Kenapa? Iman belum mengenal Allah, ya kan? Belum mengenal Allah, kok disuruh ibadah kepada Allah, ngapain? Ya. Oleh karena itu maka di awal-awal kita ini ya sering-sering mengulang-ulang ya sifat-sifat kebesaran Allah. Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberi rezeki kita, Allah yang memberikan oksigen kepada kita, Allah yang memberikan makan kepada kita. Begitu seterusnya kita ulang-ulang terus ya, supaya kita nanti kalau disuruh untuk beribadah kita siap gitu ya. Karena apa? Sudah yakin kepada Allah. Itu amal yaumi pertama, yaitu ayat-ayat yang pertama turun. Kemudian setelah itu amal berikutnya adalah setelah iman, itu kata Nabi ya, setelah iman adalah sholat, adalah ibadah. Jadi iman dulu baru ibadah, sholat. Terkadang orang mendapatkan pengetahuan sholat tapi tidak mendapatkan pengetahuan iman, sehingga sholatnya bagus tapi tidak memiliki bobot ya. Artinya apa? Bobotnya itu adalah dalam keimanannya. Wah, saya kalau sholatnya telat saya akan begini, kalau saya sholatnya ini. Jadi harus didasari oleh keimanan dulu ya. Oleh karena itu mari kita mempelajari Islam dari akarnya ya, dari keimanan kepada Allah. Coba tanamkan Allah dalam diri kita. Itu yang paling penting ya, tanamkan Allah dalam diri kita, sematkan Allah dalam jiwa kita, bersamakan Allah dalam seluruh pikiran kita, sehingga kita bersandar kepada Allah. Itu dulu amal yaumi pertama yang perlu kita tanamkan ya. Allah melihat kita, mengawasi kita, mencatat semua amal perbuatan kita. Kita akan dibalas oleh Allah, kita akan kembali kepada Allah ya. Maka insya Allah kalau ini sudah tertanam dalam jiwa kita, kita nanti akan menjalankan ibadah, perintah-perintah Allah yang lainnya akan menjadi mudah. Demikian juga apabila kita lepas dari keimanan, maka semua ibadah kita sudah tidak akan berguna lagi ya. Orang yang ibadah tidak karena Allah kan nggak ada maknanya.
Jadi ini yang pertama kita tanamkan terlebih dahulu keimanan kepada Allah. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.